Selamat pagi, salam jumpa, salam sehat, dan salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur dan berterima kasih pada pagi ini kita boleh diberikan kesempatan membuka mata kita dan berdiri dan melakukan aktivitas. Kita hendak mensyukuri semua yang Tuhan berikan pada saat ini dengan kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang baik, terima kasih. Izinkanlah kami untuk mensyukuri hidup kami pada hari ini dengan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu. Izinkanlah kami terlebih dahulu untuk kami membaca dan merenungkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, bacaan kita pada saat ini terambil dari Matius 5 ayat 14-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah pembacaan kita pada saat ini. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih, tema kita pada saat ini, Tuhan hendak kita menjadi terangnya. Saudara yang terkasih, ada seorang bapak yang sudah cukup lama berada di sebuah komplek perumahan. Suatu ketika ia ingin berolahraga singkat, mengelilingi tempat ia tinggal. Ia berjalan dari satu rumah ke rumah yang lain, memutari sebuah komplek di mana ia tinggal. Ketika bapak ini melewati sebuah rumah, ia mencoba untuk meringankan langkahnya, melambatkan langkahnya. Ia hendak menyaksikan kondisi rumah yang ia lihat pada saat itu. Ia memastikan bahwa keluarga tersebut apakah baik dan aman, dan apakah ada suami dan istri dan anak-anaknya. Karena ia tahu bahwa keluarga tersebut adalah keluarga yang baik, yang ramah satu dengan yang lain. Kemudian sang bapak melangkahkan lagi kakinya melewati sebuah rumah yang lain. Tetapi ketika ia melewati rumah tersebut, ia agak mempercepat langkahnya. Karena ia khawatir bahwa karena ia pernah merasakan ketika ia melihat sang bapak ada sebuah kesan yang tidak enak, sehingga ia mempercepat langkahnya agar tidak begitu lama dan tidak dilihat oleh sang penghuni rumah tersebut. Sementara di sebuah rumah yang lain, ia mencoba untuk menghadapkan mukanya lebih banyak terhadap seisi rumah. Ia menyaksikan anak-anak dan keluarga dari rumah tersebut. Karena ia pernah melihat anak-anaknya begitu aktif, begitu baik satu dengan yang lain, dan seringkali menyapa sang bapak tersebut. Itulah yang ia lakukan oleh bapak tersebut untuk setiap rumah demi rumah yang ia lalui. Dan tentunya kita melihat, saudara, bagaimana bapak ini memiliki kesan tersendiri untuk setiap rumah, untuk setiap penghuni yang tinggal di komplek perumahannya. Saudara, ini menjadi hal yang menarik ketika kita berada di dalam sebuah komunitas, sebuah perumahan. Kita seringkali mempunyai opini atau bacaan tersendiri kepada orang-orang yang kita jumpai. Dan tentunya kesan tersebut adalah kesan karena kita pernah memiliki pengalaman dengan orang tersebut. Entah itu sifatnya subjektif ataupun objektif, tetapi kita merasakan bagaimana perjumpaan kita dengan orang lain akan memberikan kesan tersendiri. Saudara, tema kita pada saat ini mengajarkan kita bagaimana kita adalah terang dunia. Kita adalah alat-alat Tuhan yang harus mampu memberikan terang kepada setiap orang yang kita jumpai. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita
bahwa terang kita harus mampu bersinar dan diperlihatkan kepada setiap orang. Tidak hanya itu, bahwa terang itu berasal daripada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber terang, yang dimana terang itu bukan milik kita, dan itulah yang harus kita pancarkan kepada siapapun, kepada orang-orang yang kita jumpai dimanapun kita berada. Saudaraku yang terkasih, terang tersebut akan berdampak positif kalau kita benar-benar menerima Tuhan sebagai Tuhan kita, yang akan mampu memberikan kebaikan di dalam kehidupan kita. Saudara, selamat berproses dalam kehidupan ini. Kita adalah orang yang dipercaya untuk menerangi terang di sekitar kita. Maka dari itu, biarlah kita mampu memberikan terang yang berarti kepada tetangga kita, orang-orang di sekitar kita, teman sepelayanan kita, teman tempat kita kerja. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk terus memancarkan terang-Mu di dalam kehidupan kami. Sertai kami pada hari ini dalam seluruh aktivitas kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin.